Saudara-saudara, bagaimana sebuah perusahaan yang menggunakan atau mengadopsi metode Lean Startup harus mengoperasikan dirinya dari awal agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan seperti kebanyakan startup yang sudah layu sebelum berkembang, yaitu pada awal-awalnya inisiasinya mereka nampaknya gagah meminjam atau mendapatkan pinjaman uang begitu banyak, tapi akhirnya berhenti di tengah-tengah. Dalam konteks Lean Startup, kita mengenal ada 3 tahapan besar, yaitu sebagai berikut. Tahapan itu adalah pertama namanya problem solution fit yang berbasis pada customer development. Yang kedua adalah problem market fit yang berbasis pada customer validation. Dan yang terakhir adalah scale berbasis pada customer creation. Tahap awal yaitu problem solution fit sesuai dengan namanya, bagaimana masalah dari manusia, masalah dari pelanggan, masalah dari market yang mau kita tuju itu fit dengan solution yang kita buat. Makanya dikatakan customer development. Karena pada saat ini sebenarnya yang kita develop adalah customer kita. Ya, kita mencoba mencari masalah untuk yang masuk akal untuk diselesaikan, worth solving, karena tidak semua masalah itu bisa diselesaikan atau dapat diselesaikan secara mudah, baik, dan cost effective begitu ya. Nah di situ bisakah kita keluar dengan semacam prototype atau proposition atau hypothetical product gitu ya. Contoh-contoh produk, contoh-contoh layanan untuk menyelesaikan masalah itu yang masuk akal dan customer kita sepakat, dan sama-sama melakukan interview bersama customer. Jadi pada tahap awal ini kita dengan calon customer itu penting sekali harus saling berinteraksi. Karena mereka yang mendapatkan masalah dan kita yang mencoba membuat solusinya. Jadi jangan sampai ada mispersepsi di antara kita dan pelanggan kita. Disinilah problem solution fit berada. Nah, kalau benar-benar sudah jelas problem solution fit, baru kita buat yang namanya problem market fit. Disinilah baru kita membuat prototipe produk kita, produk yang sudah jadi, yang bisa dipakai walaupun masih tahap sementara, ya. Dan di situ kita minta validasi dari customer. Benar nggak ini produk yang seperti ini yang Anda maksud? Benar nggak jasa ini yang Anda maksud? Benar nggak layanan ini yang Anda harapkan? Kita kasih lihat sebenar-benarnya. Ini adalah tahapan yang sangat krusial. Karena di sini customer akan bilang benar atau tidak. Atau benar tapi perlu perbaikan. Nah, ini yang namanya validasi. Disinilah kebanyakan kesalahan startup company karena mereka berasumsi atau berpersepsi bahwa customer pasti suka. Nah, kalau sudah divalidasi, barulah kita masuk ke tahap ketiga yang pada dasarnya merupakan customer creation, di mana pada saat inilah kita mulai menjual produk kita, ya mencari cara bagaimana supaya produk ini laku, kita bisa mendapatkan profit dari situ, dan kita bisa melangkah selanjutnya secara eksponensial untuk meningkatkan bisnis. Nah, apa yang harus dilakukan atau apa yang biasa dilakukan dalam 3 tahapan pengembangan produk tadi? Pada tahapan problem solution fit, biasanya kita mulai membuat bisnis model. Masuk akal nggak model bisnisnya seperti ini? Dan tentu saja bisnis model tidak berada di ruang hampa. Sangat tergantung dengan karakteristik customer kita, sangat bergantung dengan karakteristik produk atau layanan atau solusi yang kita tawarkan. Baru dari situ kita membuat yang namanya unique value proposition. Ya, unique value proposition itu belum berupa produk, tapi tawarannya seperti ini, gambaran mengenai produk, kayak kita membuat maket rumah begitu ya, atau kita membuat contoh gambar terhadap masalah yang mereka inginkan, atau kalau itu layanan kita berikan fitur-fitur layanan atau proses atau aktivitasnya. Dari situ tidak ada salahnya kita juga mencari expert, coach, mentor untuk kasih feedback juga. Karena pasti coach, mentor, expert pernah membantu perusahaan-perusahaan startup yang lain dalam kondisi yang sama.
Di situ kita bisa mendapat second opinion agar kita punya sparring partner. Kemudian kita coba melihat problem yang terjadi ketika kita interview dengan customer terkait dengan usulan kita tadi. Nah, dari sinilah kita mencari solusi, dan solusinya itu pun kita diskusikan dengan customer kita. Itu pada saat problem solution fit. Pada saat kita masuk ke problem market fit atau terkait dengan memvalidasi produk kita kepada customer, yang harus kita lakukan pertama biasanya kita mulai membutuhkan dana. Kenapa? Kita membutuhkan dana dan membutuhkan tim sementara untuk membangun MVP, Most Viable Product. Kita harus membangun dan mentes sistem tadi, produk tadi, layanan tadi, atau solusi yang ingin kita kerjakan harus kita tes. Nah, membangun dan ngetesnya itu perlu orang, perlu biaya pasti. Ya, disinilah kita membutuhkan seed ya, atau modal untuk bisa membuat solusi tadi. Tentu saja solusi yang masih kecil karena kita tujukan kepada kelompok kecil. Dari sini kita coba, dan kalau sudah jalan kita coba jual ke customer yang tadi kita ajak bicara yang sedang mengalami masalah. Apakah mereka bersedia untuk membelinya, mengkonsumsinya, dan sesuai bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kalau ini berhasil, barulah kita masuk ke tahap scale, customer creation. Karena kita sudah mau go market, mereka sudah cerita ke orang lain mengenai baiknya solusi ini, maka kita harus sudah menyiapkan kantor, kita harus rekrut pegawai tetap, kita harus mendapatkan tambahan modal kerja, karena kita perlu marketing, kita perlu menjual, kita perlu akses channel, dan lain sebagainya untuk mengelola perusahaan. Hopefully, perusahaan skala kecil ini akan growth menjadi perusahaan menengah dan menjadi perusahaan besar. Demikianlah 3 stages of startup yang biasa dilalui oleh mereka yang ingin mengadopsi the Lean Startup.